Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kemudian kembali kita melanjutkan membaca kitab fikih syarah sittinnya sampai halaman yang kitabnya yang warna putih itu halaman 105 baris ketiga. 105 baris ketiga. Yang warnanya kuning itu halaman 75 paling atas. Yang kuning 75 paling atas. Yang putih halaman 105 baris ketiga. Kemudian sambungannya, wa yustahabbul qunutu lil imami wal munfaridi wal ma'mumi illam yasma' qunutal imami wa in sami'ahu ammana fid du'ai wa qala as-sana'a wa awwaluhu fa innaka taqdi. Sudah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wa yustahabbu al-qunutu, dan disunnatkan membaca doa kunut itu lil imami, bagi imam, islah, wal munfaridi, dan orang yang sembahyang sorangan. Sunat juga membaca kunut, makanya sembahyang subuh sorangan misalnya, baca juga, yalah. Wal ma'mumi illam yasma' kunutal imami, dan bagi makmum sunat jadi baca cuman jika tidak mendengar ia akan kunutnya imam. Yalah. Nah, jadi makmum itu kan ada anjurannya membaca kunut. Disuruh juga baca. Cuman bila kada mendengar kunut imam. Baru rupanya jamaahnya banyak. Pas tabelujur mikrofonnya mati. Kada mendengar amin aja. Iyalah, orang dibuka amin. Jadi bakal apa dibaca imam jar? Nah, baca sorangan. Lah, baca sorangan. Nah, kayak itu tuh. Jaka itu pang jadi makmum telah. Bila nyanyi atau mendengar bacaan imam, mendengar ijanya. Yalah. Tapi bila pas kada mendengar, maka disuruh membaca sorangan. Jakanya surah tuh. Makmum tuh kan kada dianupang lah surah lah. Iyalah. Oh iya lah, ulun kada ingat. Nah, hari ini ada undangan. Ada undangan. Undangan acara tasmiyah akikah cucu dari Bapak Hamid. Abang Hamid ya. Jadi acaranya diundang lakian binian. Cuman kalau untuk lakian itu langsung karena habis pengajian ini, siapa yang kada haur itu langsung musarwanan. Habis pengajian nih. Di mana tempatnya? Di Gang Nurul Pata. Nah, Gang Nurul Pata, jalan Mukani Kawabian, jalan sini Kawa juga. Nah, habis pengajian nih di Gang Nurul Pata. Nah, kalau untuk binian itu diundang jamnya jam 9. Yalah, jam 9. Ya, katanya caranya lakian dulu kan batas miyah akikahnya nunya. Selamatan akikahnya lawan batas miyah. Karena jam 9 binian. Nah, lawan labahnya apa juga pulang.
Yalah. Nah, cuman lakian yang kada haur habis pengajian nih kita berataan diundang acara tasmiyah akikah. Ya itu jelas. Kalau binian jam 9. Nah jadi tadi disunnatkan membaca doa kunut baik bagi imam sorangan atau jadi makmum, tapi makmum yang tidak mendengar akan kunutnya imam. Gitu. Nah sama karena kayak membaca surah juga. Yalah bilanya makmum kada mendengar imam membaca surah, maka membaca seorangnya. Yalah pas tamu mati mikrofon, punya banyak jamaahnya, ada mendengar baca. Tapi bilanya mendengar bang, mendengarnya lah bokunut mendengar atau baca surah mendengar. Nah kalau baca surah mendengar, maka tugas makmum mendengar. Yalah mendengar itu harus sama umpati. Ya ada rajin mau umpati, hafal juga bang ya kalau nakawat duha hafal juga kalau mau umpati ya. Padahal anjurannya bila jadi makmum, bilanya mendengarnya imam membaca surah. Ini berdiam bapak mandangari. Nah mandangari itu penggawiannya. Ya. Nah lain Fatihah lah. Kalau Fatihah kan memang harus dibaca. Nah ini sama kunut. Nah bilanya mendengar kayak apa? Bilanya kada mendengar, inya disuruh membaca sorangan. Nah bila mendengar bangjar, wa in sami'ahu, dan jika ia mendengar akan bacaan imam, mendengarnya kunut imam, maka ammana fid du'ai. Tugas si makmum mengaminkan di dalam doa. Kan kunut itu ada doa, ada pujian lah. Nah yang di doanya, tugas makmum yang mendengar kunut imam, ma'amin akan. Yang mana doa semalam jaranan? Yang 5 baitnya itu nah. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Nah itu tugasnya. Ya, sunnatnya ma'aminakan. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina syarra ma qadait. Amin. Nah 5 itu dulu. Ya, 5 di awal itu ma'aminakan bagi makmum yang mendengar, yalah. Jangan mengumpati dulu di situ. Amin aja, iyalah. Nah, kemudian waqala as-sanaa, dan ikut membaca pada pujian. Nah, jadi mana kunut yang zikirnya itu pujian isinya, di situ tugas makmum umpat juga. Umpat sini. Nah, sekalipun mendengar non bacaan imam. Yalah, umpat membaca disini. Yalah, wa awwaluhu, dan awal pujian dari kunut itu fa innaka taqdi, mulai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, di situ makmum disini umpat membaca disini. Yalah. Itu kalau kita rajin lah umpat membaca. Nah, memang kalau dalam membaca yang pas pujian itu yang ada 3 di situ, ada 3 kebolehannya nih. Nah, atau yang dianjurkannya pertama mengumpati. Yalah, umpati juga, umpat itu membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazilu man wa la sampai habis itu. Yang kedua, anjurannya itu mandangari, ini boleh juga. Ya, mandangari imam aja. Nah, mendengari imam. Nah, bisanya. Nah, kemudian yang ketiga, atau inya mengucapkan asyhadu jadi. Atau sodakta jadi. Sodakta jadi. Bujur engkau aja. Nah, itu karena apa aja? Nah, itu boleh juga asyhadu, boleh. Hanya aku menyaksikan nah. Kan ketika imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka sesungguhnya engkau ya Allah, engkaulah yang memutuskan segalanya, tidak diputuskan engkau. Jadi kita asyhadu, aku menyaksikan. Belum bersaksi ya Allah, kian nang kayak itu. Nah, boleh. Jadi kada mengumpati tapi mengucap asyhadu. Atau sodakta jabian. Bujur engkau. Bujur engkau, itu boleh juga.
Nah, cuman yang mana yang tiga ini yang paling afdol yang digawi oleh makmum ketika yang pujian ini, yang paling afdol bagi makmum adalah umpat membaca. Nah itu yang afdol. Kamunya kada hafal, mendengari aja. Itu pun termasuk membaca, termasuk buku not. Iyalah. Punya hafal, mulai fa'innaka baca. Iyalah, baca. Kalau belum hafal atau aja hurufnya kada pas jar. Karena ya. Dapat dia malam buku not. Dan memang tiga. Iyalah, mau umpati atau bujur-bujur mendengari bagi imamnya atau membaca asyhadu atau sodakta atau barirta atau jadinya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Boleh juga tuh. Panjang bang. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Bala ya wa ana ala dzalika minasyahidin. Wah. Apalagi fa innahu la yadhillu man wa la bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wah. Kan ada kalau tuh. Itu kan sunat kalau dibaca pas yang alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, sautannya apa tak? Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Karena kan mudah ditakoni ya. Bukankah Allah yang sepaling adilnya yang menghukumakan? Ya kita inggih. Gitu, ya Allah. Ana dzalika minasy syahidin. Ulun namanya menyaksikannya. Ulun bersaksi bahasanya. Ulun bersaksi. Allah lah yang paling adil dalam menghukumakan. Nah, jadi itu toh. Jadi itulah. Nah, cuman yang dari tiga tadi yang paling afdolnya mengikuti. Nah, itu toh. Nah, tahu kita yalah dasar-dasar ini kita yang menggawi yalah banyak kenapa paina katok Allahumma hdina fi man disuruh kita mengaminakan banyak fainaka umpat kita membaca yalah. Nah, umpat membaca. Nah, sedikit kita ke dalam. Jadi sunatkan jabu kunut itu bagi imam ya. Ada di dalam tuh lah. Wa yusannu ayyajhara bihi dan disunatkan bahwa bernyaring ia imam bihi dengan kunut itu. Yalah wabis mungkin la'alahullah wabis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan membaca salawat atas nabi bernyaring juga. Yalah fis sirriyati baik pada sembahyangnya waktu itu bagemet, ya tadi sembahyang subuh bagemet ya, maka imam tuh sunat menyaring. Nah ada kisahnya, kenapa? Kasubhi ba'da syamsi ya di sini. Seperti sembahyang subuh setelah terbit matahari. Berarti apa? Serombongan ini melandawan, narannya lah tuyuhan serombongan, sekali bangun timbul dah matahari, lalu mengkodok. Nah bila mengkodok subuh sudah siang maka kada disunatakan penyaring begemet biar jadi imam nang kayak sembahyang zuhur asar bang karena waktu siang sembahyang itu begemet kecuali yang disoro Jumat ya kalau hari raya itu memang penyaring. Nah tapi bila zuhur asar begemet termasuklah sembahyang kodoan yang dikerjakan di siang sembahyangnya padahal maghrib isya tapi mengkodonya siang maka begemet. Nah, ya, termasuk subuh tadi. Begemet begemet gitu berdatangnya. Nah, kena pas nyampe kunut banyaring Allahumma hdina fi man hadait. Amin ya jamaah. Apa di orang tuh sembahyangnya main buhanya bano, amin bertahan. Ya Allah. Nah, begemet sih. Nah, wafil jahriyah dan baik dan pada sembahyang yang bernyaring. Jelas. Sembahyang subuh normal kan bernyaring. Berarti imam ketika baca kunut bernyaring juga. Yalah. Sama kayak ini membaca Fatihah. Yalah. Liyas ma'al ma'mumu fayu'ammina. Nah, supaya mendengar oleh si makmum. Nah, maka sebab itu mengaminkan ia di dalam doanya. Iyalah. Nah, jadi Mbak Aminah banyak Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Iyalah. Itu tak. Nah, lalulah membaca doa kunut ini benyaring itu sehabisan lah. Kan ada pang di kitab itu. Iyalah, pas di pujian begemet jar.
Orang dulu waktu kuliah di Mahat Ali itulah, mana aja sih di kitabnya sih yang pas pain naka atau bagaimana? Ada lah ikam sini menamuni. Ya lah. Maka naran kunut itu bacaan yang mengandung doa dan zikir. Jadi sepaket nih tuh. Nah disunatkan banyaring baca kunut. Berarti yang naran kunut yang mana? Doa lawan puji-pujiannya. Iyalah. Apa tadi? Kunut itu bacaan yang mengandung doa dan pujian, gitulah. Doa dan pujian. Itu kalau naran kunut ada doanya, ada pujiannya. Nah, di dalam gitu disunatkan banyaring dalam membaca doa kunut. Yang naran kunut doa serta pujiannya. Nah, kenapa kita jar sembahyang subuh banyak pain naka bagaimana? Nah, jadi itu kenapa jadi bagaimana ya? Nah, jadi kemungkinan kemungkinan inisiatif ulama kita dahulu yang kita di sini, amun di Arab sana penyaring bertahan, kita yang di Banjar atau mungkin di daerah mana lagi yang pas pain naka bagaimana? Lah, nah orang bagaimana Allah tadi? Padahal menyaring, ialah menyaring sepaket. Nah, penyaringnya sepaket. Nyangka anulah antik Jepang. Ada orang pas membaca kunut penyaring besar paket itu disalahkannya di sini. Apa jar pas main ke penyaring juga jar. Orang rata-rata begemet jar. Nah, yang mencari begemet itu biar cari dalilnya di mana? Ayo, ya. Kita ini ya lah melihat orang nangka ini ya kah begemet jar. Lalu diponis nangka itu begemet. Banyak ada misalnya imam yang penyaring sepaketan sampai yang painaka penyaring presiden lalu dia menyalahkan. Kenapa tuh jar penyaring seberataan jar? Ya lah, nih padahal yang menyuruh begemet itu siapa? Ayo, nah adalah kok itu guru dulu. Nah ya itu makanya kita kan mengambil dalilnya nih ulama dahulu. Tapi alasannya kenapa? Jadi kemungkinan menurut turun bang lah. Tapi kami belajar memang tuh kayak itu kami akan diskusikan. Kenapa jadi ulama kita dahulu itu pas painna itu sidin begemet? Yalah, ini naranya istihsan naranya. Kalau sumber hukumnya istihsan. Kenapa? Nah, mungkin alasannya ulama kita dulu pas painna itu begemet supaya si makmum menggawi yang paling afdol dalam bacaan di doa di pujian dalam kunut. Karena kan pas pujian itu yang paling afdol si makmum itu mengumpati. Nah, kalaunya imam itu menyaring sebatan bisa jadi karena ada makmum itu ada umpat mengumpati. Mendengarinya atau beramin sebatan. Jadi imam, inna kata di mana amin juga aja. Karena penyaring beratan bang. Jadi mungkin gitu tuh ulama kita dahulu maka timbangnya Mbak Amin salah lalu nih. Luput lalu Mbak Amin itu lain doa. Itu pujian lalu begemet. Nah supaya mengarahkan si makmum untuk ikut membaca. Nah karena pulang yang makmum kada hafal supaya kada hafal. Yang lain pembacaan bertahan. Yalah lalu menghafali. Yalah. Lalu menghafali juga. Akhirnya umpat tradisinya bila imamnya sudah painaka umpatan membaca berataan. Nah itu tak kisahnya sejarahnya tah. Ya, itu kenapa jadi imam begemet. Yang di Arab sepanjangan orang penyaring. Yalah bila pen tarawih misalnya sembahyang di Makkah pas yang bawa ipir bakunutnya sebijian orang. Kita di sini kenapa jar? Atau benepian menamuni imam misalnya dari Tarim kah, dari Mekah kan misalnya datang sini, kalau sembahyang subuh mengimami penyaring bertan sini memang nangka itu. Ini yang di kita aja adatnya, ya lah adatnya. Nah, bagaimana? Nah kemungkinan alasannya seperti itu supaya makmum umpat membaca. Nah ini naranya bisa dimasukkan dalamnya sumber hukumnya istihsan.
Istihsan itu ya yang waktu saat itu tuh yang mana yang kira-kira yang lebih baik gitu. Dan kada salah juga kan ibaratnya. Nah, yalah. Oh, bagusnya bagaimana Bang? Nyaman umpatan berataan membaca ya. Nah, itu dah. Itu kisahnya lah. Nah, tapi kalau dalam kitab tuh kan ada kisahnya dipaspain naka disuruh nama bagaimana. Nah, yang salah tuh kayak ini nalah. Ini makanya pentingnya kita nih belajar, harus ada wawasan ilmu. Bila ada imam di sini misalnya, lalu banyaring sepaket kunut tuh disalahkan ya. Nah, itu menyalahkan yang bujur naranya. Iyalah. Jadi kita tuh sudah tahu ilmunya, nyaman aja gitu. Imam bagaimana? Nah, ya kita baca bacaan. Imam nyaring empat ya baca. Ya Imam, fa'inna kataqdi wala yuqda alaik. Empat aja, fa'inna kataqdi wala yuqda alaik. Cuman kita jangan nyaring. Itu bagaimana baca. Si makmum. Bagaimana. Nah, gitu aja dah. Kisahnya telah. Nah, supaya tahu aja dah. Nah, kemudian kalau untuk orang, jadi kalau dia jadi imam, baik sembahyang hatan begemet, hatan benyaring, sunat benyaring membaca doa kunut, yalah, supaya makmum mendengar. Nah, wal munfaridu bang, kalau wal munfaridi dan yang sembahyang sorangan bang, disunat akan bila sembahyang sorangan itu membaca kunutnya begemet. Nah, begemet. Baik sembahyangnya waktu itu yang begemet kah atau benyaring juga pastinya taburujur sorangan sembahyang subuh yalah maka pas kunut pun sebenyaring siapa juga yang aminakan yalah bahkan tapi pas bismillahirrahmanirrahim benyaring lah cuman banyak kunut begemet lah begemet ya, jadi bakalannya bagi orang sembahyang sorangan itu disunatkan kunutnya tuh gemet bukan nyaring. Nah, mau dikata tahu dikira sampai ke kunutnya menyaring lah. Sembahyang aja yang menyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya napasnya kunut Allah mahdini fi man hadait. Begemet ya? Iyalah. Nah, seperti itu. Bersembahyang binian Bangjar. Binian begemet. Iyalah, begemet dibaca kunutnya, baca doa. Kecuali waktu itu berjamaahnya, iyalah berataan binian kadada lalu sama sekali di situ lalakian halat yang bukan mahram. Bila ada yang mahram atau ada yang lewat, apakah begemet juga? Karena binian kan kayak itu ya, kayak pas sembahyangnya. Sembahyang binian itu walaupun sembahyang yang benyaring, lah nyak ada bilanya ada lakian yang bukan mahramnya di waktu itu, nyak ada boleh benyaring. Begemet aja. Iyalah, kecuali kada ada orang lain, kada ada yang bukan mahram. Adanya mahram yang di tempatnya, berarti kada bapaknya benyaring. Bagi sembahyang yang benyaring. Nah, tapi kalau hanya lakian kan nggak ada batasan. Siapa ada. Bila sembahyang maghrib, isya, subuh, 2 rakaatnya yang pertama itu benyaring. Bila jadi imam atau sembahyang sorangan. Nah, jadi itu masalah kunut, yalah. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam bacaan kunut itu apa aja? Bacaannya. Bacaannya kadang-kadang lah kita mendengar jadi imam salah juga lah mendengar kan imam nyaring bang di mana aja salahnya ada Allahumma hdina fi man hadait haknya tuh kada panjang pendek ya haknya tuh yalah bukan hadait tapi hadait coba itu hibian doa kunut hadaita jangan teman-teman Allahumma hdina fi man hadait wa'afina nyano maumpati yang kayak irama yang kan bait kedua bujur panjang wa'afina fi man afa itu dasar panjang tapi yang pertama tuh pendek Allahumma hdina fi man hadait itu wa'afina fi man afait nah itu bujur panjang wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Nah, qadait itu pendek koknya. Koknya pendek. Nah, koknya pendek.
Ini ada yang baca panjang. Nah aja. Wa qina syarra ma qadait. Ya salah. Maka ubah mananya. Ya kalau wazannya fa'ala itu saling mananya. Jadi kalau wa qina syarra ma qadait. Ya. Dan ya Allah hindarkanlah ulun daripada sifat-sifat yang muncul. Ialah daripada kejahatan yang saling menentukan engkau. Maka Allah dia yang menentukan. Kenapa jadi saling menentukan? Bilanya saling itu ada naranya musyarakah. Musyarakah itu ini bakawan. Naudzubillah. Yalah, Allah Ta'ala wahdaniyat. Fil dzat, fil sifat, fil af'al. Yalah, gara-gara tersalah. Untung kada tahu artinya jar. Jadi perlu juga diperhatikan yalah. Allahumma hdina fi man hadait. Pendek aja. Hadait. Masuk tadi. Wa qina syarra ma qadait. Yalah. Jangan qadait. Yang udah kayak mau umpati yang nah kayak itu tuh timbul umpat beratan panjang. Udah mau itu hurufnya. Kan mau jadi imam kan nampak kalau dirinya salahnya. Kadang-kadang ada orang membaca. Yalah. Nah itu. Yalah. Apa tadi? Allahumma hdina fiman hadait. Namun kita kadang memperhatikan bisa kita kadang merasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Itu bujur yang wa afina. Allahumma hdinanya hadait pendek, qadait pendek. Nah itu dulu perhatikan. Nah, itu satu tuh bacaannya. Nah, apalagi jadi imam yang nampak. Nah kemudian masalah lagi. Apa hukumnya yang menambahi birahmatika gitu tuh nah. Wa qina birahmatika syarra ma qadait. Nah, kan kalau redaksi dari doa kunut yang dari Nabi itu wa qina syarra ma qadait. Yalah. Ada yang wa qina birahmatika syarra ma qadait. Yang menajar yang dibaca tahu pun pian yang mana rajin pakai birahmatika lah. Birahmatika. Nah, birahmatika itu berarti tambahan. Yalah, narannya kalau pian hendak pakai kayak itu narannya jumlah mu'taridhah narannya. Hanya sisipan aja. Tapi pian tetap manukan yang narang redaksi kunutnya tuh waqina syarra ma qadait. Tapi pian sisipakan tambahan. Kenapa? Birahmatika. Cuman jangan salah karena ma artinya. Nah itu benar ya. Karena yang pakai birahmatika itu kalau kada salah itu ada dalam kitab Rukunan Jamaluddin. Kalau kada salah lah pakai birahmatika. Jadi jangan juga disalahkan orang pakai birahmatika. Cuman hendak pakai itu. Cuman jangan nyalahkan orang yang kada pakai itu. Iyalah. Orang kada pakai itu kan malah pas lawan redaksi kunut. Yalah. Nah kemudian yang pakai itu bang jangan juga menyalahkan yang pakai birahmatika. Cuman kita perlu memadahi birahmatik. Jangan tersalah artinya. Karena kayak ini kalau waqina aja dan ya Allah jauhkanlah kami atau peliharakanlah kami birahmatika ya dengan rahmat engkau. Nah jangan salah memahamilah. Timbul salah memaham, napa pahaman ini? Berarti jangan minta jauhkan rahmat engkau. Itu kah mana ya? Nah, waqina birahmatika kan gitu. Kalau jangan dimana secara entah tekstual. Nah, waqina ya Allah, peliharakan kami, jauhkan kami birahmatika dengan rahmat engkau. Berarti minta jauhkan dengan rahmat Allah kah? Lain gitu kalau lain gitu maksudnya. Jadi birahmatika itu jadi kita mudah tawasulnya. Nah itu dah. Jadi yang minta jauhkan itu tetap aja yang syarra ma qadaitnya itu. Yalah, birahmatikanya itu tawasulannya. Bahasanya itu nah. Supaya tahu juga kita ungkit jadi nih supaya jangan tersalah gitu nah. Yalah, jadi kita asal tahu tambah aja orang ini gini, orang tahu akan dasar-dasarnya yalah. Yalah. Nah, birahmatika di situ bukan doanya minta jauhkan dengan rahmat engkau, tapi kayak ini.
Ya Allah, jauhkanlah kami dengan perantaraan rahmat Pian ya Allah. Apa yang dijauhkan? Kejahatan yang timbul dari apa yang Pian takdirkan. Ya atau sifat-sifat yang timbul dari kejahatan sesuatu yang Pian takdirkan. Nah, jadi birahmatika itu tawasulannya. Jangannya bisa kita jaga bertawasul, ya Allah, lah ulun mohon dengan Pian dengan berkat Rasulullah jadian. Apa permohonan Pian? Kalau ini ampuni dosa ulun, yang mana yang Pian mohonkan? Yang mohonan kan yang Pian minta mohon, ya yang ampuni dosa. Cuman tawasulnya dengan berkat Rasulullah. Yalah. Kenapa kalau kita menyisip makan dengan itu tuh? Yalah. Nas'aluka ya Rabb bi rahmatika aja. Atau nas'aluka bi jahin nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon dengan Engkau ya Rasul, ya Pak. Ya, kami mohon wahai Engkau ya Allah dengan pangkat Rasulullah anta ja'alana misalnya bahwa Engkau menjadikan kami minal ulama daripada ulama il-amilin. Yalah. Nah, apa yang di tengah yang diandak tuh naranya tawasulannya. Yalah. Jadi bi rahmatika itu tawasulannya. Ya Allah jauhkan kami dengan rahmat Engkau juga ya Allah. Kami minta jauhkan itu. Apa? Akan sifat yang timbul dari kejahatan yang Engkau takdirkan. Jadi bi rahmatika tawasulannya lah. Dengan rahmat Pian juga berarti kan dengan rahmat Allah. Yalah. Jadi kada salah kalau orang nambahi bi rahmatika ya Allah. Cuma tadi jangan kena tersalah arti bukan yang maksudnya minta jauhkan dengan rahmat Allah, tapi dengan rahmat Allah minta jauhkan segala sifat yang timbul dari kejahatan yang Allah takdirkan. Kan gitu kan bahasanya yalah dari takdir buruk misalnya. Ada kan kadang jadi dengan rahmat Allah gitu tuh. Kami mohon jauhkan ya Allah. Yalah. Nah, itu tuh maksudnya. Nah kemudian masalah membaca salawat di akhir kunut. Kan sunat nih, bahkan termasuk salawat di kunut itu sunat abad. Dalam kunut. Nah salawat itu yang wasallallahu alaihi wasallam ini harus kita juga. Itu termasuk doa atau pujian? Nah, itu pertanyaannya. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin itu termasuk doa atau pujian? Kon? Masuk doa atau pujian? Karena kan kayak ini, kalau doa berarti sunatnya beramin. Kalau pujian berarti sunatnya yang afdalnya mumpati. Ya kalau. Nah pertanyaannya, sholawat itu termasuk doa atau pujian dalam kunut? Yalah, bahkan amunnya doa berarti kita nama makmum amin karena ma'amin akan pada doa dalam kunut dan membaca yang pujiannya ialah nah wasallallahu masuk doa atau pujian. Iyalah itu kalau nah kita rajin ya Pak ya mumpatilah berarti biar menganggap pujian lah karena biar mumpati wasallallahu aja mumpati juga berarti biar menganggap pujian. Ada juga yang beranai banyak wasallallahu beranai berarti mbak itu jar kada bapak-bapak berarti pujian juga beranai. Kamu hendak dianggap doa sunatnya ma'aminakan. Nah, Bapak jar, kenapa nih? Wasallallahnya nih, doa atau pujian? Jadi kalanya doa, kalanya salawatnya itu sebagian ulama mengatakan masuk doa. Nah, masuk doa. Maka bila empat ulama yang mengatakan doa, maka ma'amin akan. Sebagian ulama memasukkan salawat itu pujian. Lah, termasuk di antara pujian. Nah, karena Allah tuh senantiasa bersalawat kepada Nabi. Iyalah, berarti kan mengatakan Allah senantiasa bersalawat, berarti pujian. Berarti kalau pujian sunatnya mau umpati. Nah, lalu diambil oleh ulama keduanya bujur. Doa masuk, pujian masuk juga. Karena kan Allah kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, kita mengatakan Allah wa sallallahu alaihi wasallam bujur. Nah, lalu jar ulama, maka yang afdolnya dalam salawat itu al-jam'u. Presiden.
Hafal jam'u? Menggabung keduanya. Jadi kayak apa tuh? Jadi pian pas wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam pian umpat, kemudian tuntung amin. Iyalah. Hanyar sujud. Bila pian mau umpati lawan amin itu yang abdol. Iyalah. Karena ada ulama mengatakan doa berarti amin. Nah, Babang jar ulama yang abdolnya menggabung keduanya. Gabung aja. Oke, banyak yang wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Jangan pulang. Jangan cari aminnya, iyalah. Rajin dia tah, kayak apa rajin? Nah, kada adalah berarti pian masuk akan puji dan kada salah juga lah. Kada salah. Ya. Nah, supaya tahu aja kisahnya ya kah? Supaya tahu kisahnya wasallallahnya itu nah doa kah pujian kah? Nah, so doa kah puji dan ada yang mengatakan doa, ada yang mengatakan pujian. Makanya ulama yang abdal gabung aja. Jadi kan bagusnya wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Teman jangan walhamdulillah lah. Alhamdulillah alamin atau masuk bisa. Nah, habis sudah. Jadi itu masalah kunut. Mudah-mudahan sempurna aja kita membahas lah. Non artinya sudah, ya kalau kisahnya ini sudah, kisah yang begemet sudah juga, ya lah. Ya pemakmumnya sudah juga. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Kemudian ada satu lagi, kalau pengen firman namuni itu nah. Ya kan doa ini kalau hanya untuk menghasilkan sesuatu itu sunatnya nih batin tangan diarahkan ke langit. Ya, gitu. Tapi kalau doanya ingin supaya tidak menghasilkan sesuatu, artinya doa tolak bala, maka disunatkan berpaling tangannya yang zahir diarahkan ke langit. Nah, dalam doa kunut itu ada satu itu masuk apa? Tolak bala. Apa? Waqina syarroma qadai itu doa tolak bala. Maka sebagian ulama mengatakan sunat berbalik tangan. Iyalah. Jadi kena kalau pian kena sembahyang di manakah? Ada karena orang pas wakina balik itu kada salah. Karena memang wakina itu kan tolak bala. Karena minta jauhkan. Kada hendak hasil itu sifatnya. Minta jauhkan. Berarti kan supaya kada hasil. Maka ada sebagian ulama sunat nangka ini nah. Iyalah, Bapak. Kalau kena melihat orang nangka ini, nah jangan disalahkan orang bujur ya kan orang karena tolak balanya wakina syarrama kada imamnya pulang jar kayak ini apa tuh jadi kisahnya jar paling tangan banyak wakina aja kan ya barik lana fi ma dhait kalau imam jar wakina syarrama qadait hanya paling bosin apa itu jadi imam jar paling tangan deh nah supaya tahu kisahnya. Kita ini karena pagarang belajar diantaranya supaya jangan juga menyalahkan orang kalau orang bujur ya Allah nah, salah kita menyalahkan man qalla ilmuhu jar kasura itiraduhu yang sedikit ilmunya bisa banyak menyalahkan orang. Ya minta halal minta ridha mudah-mudahan ada manfaat ada barokah mudah-mudahan dengan berkat semua berkat kita di majelis ini segala dosa kita dosa kedua orang tua kita guru-guru kita keluarga kita semuanya diampuni mudah-mudahan segala ibadah diterima dikabulkan segala hajat memudahkan segala urusan diluaskan rezeki yang halal berikan mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat ibadat diberikan kesehatan kebahagiaan sempurna batin selamat dunia dan akhirat istiqomah dalam kebaikan mudah-mudahan senantiasa diberi taufik hidayah istiqomah dalam kebaikan mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari segala macam bala musibah wabal menjadi mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah bagaimana semua masuk surga bi ghairi hisab berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadini wa ala kulli man sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهدنا بهداك وبعثنا بمن يسارع في رضاك ولا تعلن ولي سواك ولا تجعلنا بمن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم من